Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, Pasumpahan Tubo. Cerita ini ditulis oleh Lutfiana. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Sebelum Mang Sukir lanjut, Mang Sukir minta dukungan dari teman-teman untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Singkat cerita, muter Palendikayo, Lena dan Raya naik mobil pickup di desa Batu Batuah. Mereka melewati desa Mudiak terlebih dulu, baru masuk ke Pakan Raba. Raya sangat bergembira. Tak lepas tangannya menggenggam jemari Lena. Wanita 40 tahun itu menatap Raya iba. Sudah sebesar itu belum pernah kemanapun. Bagai katak dalam tempurung, peribahasa tersebut cocok disematkan pada gadis mulu kadang itu. Sebab sejak ia mulai berakal, hidupnya selalu didera masalah. Tumbuh dalam pengasingan teman, besar dalam pelarian, baru kali ini melihat dunia luas. Di tepi jalan Pakan Raba, mereka menaiki bus tujuan terminal Aur Kuning Bukit Tinggi. Perjalanan cukup lama, menghabiskan waktu selama 1 jam. Sesampainya di terminal, Muhtar Palendikayo mengajak keluarganya ke loket agen ANS. Ia membeli karcis sebanyak 3 lembar paling depan. Sambil menunggu bus berangkat, ia mengajak istrinya dan Raya duduk santai di kursi panjang depan loket yang bertuliskan aman, nyaman, dan sampai ke tujuan. Tak lupa membeli sekilo kerupuk sanjay tawa dan pedas. Tak lama kemudian, bus akan berangkat. Mereka menaiki bus besar berwarna merah putih sepanjang 6 meter. Raya semakin terpesona melihat kendaraan yang pertama kali ditumpanginya. Beberapa kali tangannya mengelus permukaan lembut kursi. Raya memilih duduk di sebelah sopir. Mulutnya tak henti-hentinya bergumam. Bus mulai berangkat melewati jalan bypass, lanjut ke Padang Luak. Beberapa menit kemudian sampai di Pasar Koto Baru. Mata Raya melotot ketika memandangi 2 gunung berdiri dengan gagah, tetapi letaknya berseberangan, Gunung Merapi dan Singgalang. Bolak-balik kepalanya melihat sambil tak henti berucap. Saat bus melaju dengan cepat, di penurunan Siailang Padang panjang, telapak kaki Raya seperti kesemutan. Keluar keringat dingin di antara jari-jarinya. Ia hampir terjerembab. Lalu dengan cepat ia menggenggam lengan atuknya. Raya tidak berucap sepatah kata pun. Mukanya bersemu merah ketika sang sopir dan beberapa penumpang memperhatikan tingkahnya. Tatkala melewati air terjun Lembah Anai, Raya berteriak seperti orang gila. Ia bertepuk-tepuk tangan, lalu memanggil atuk dan nenek mudanya. Tangannya menunjuk ke deburan air deras. Atuknya meminta sang sopir menepi sejenak dengan ganti sebungkus rokok. Memberi waktu untuk anak gadis itu menikmati pemandangan yang indah. Muhtar Palendikayo menggandeng tangan Raya mendekati air terjun. Melihat dari dekat sarasa setinggi 35 meter itu. Terpaan buliran embun mengenai wajahnya. Raya memejamkan mata menikmati hawa sejuk di kulitnya. 10 menit sudah Raya bermain dekat Lembah Anai. Ia dan atuknya kembali ke bus. Semua penumpang bertepuk tangan. Mereka antusias melihat Raya yang menikmati perjalanan pertamanya. Bus melaju dengan cepat. Raya yang mengantuk berusaha untuk tetap membuka mata. Ia belum puas melihat-lihat pemandangan.
Namun, karena tubuhnya sudah lelah, akhirnya ia terlelap di separuh perjalanan lagi. Memasuki kota Padang, bus melintasi sungai Batang Arau dengan menggunakan jasa perahu penyeberangan. Di sana Raya terbangun. Ia bangkit dari duduknya, melongo ke jendela kaca. Betapa terkejutnya dia ketika menyaksikan bus sedang berada dalam air. "Ibu, ibu, ibu," jerit Raya. Ia takut akan tenggelam. Tangan Raya membuat Mohtar Palindi Kayo kaget. Ia memeluk cucunya itu. Jauh di dasar jiwa, tatkala dia merasakan takut, orang yang pertama dipanggil adalah ibu. Oleh karena Maizala yang senantiasa melindunginya setelah kepergian sang ayah. Sesampainya di terminal lintas Andalas Padang, mereka menaiki oplat ke Rimpo Kaluang. Rumah Lena berdekatan dengan gelanggang olahraga Agus Salim. Saat tiba di rumah, mereka terkapar karena jauhnya perjalanan yang sudah ditempuh. Sedangkan Raya sudah mulai gerah karena cuaca kota yang panas. Berbeda dengan kampungnya yang beriklim sejuk. Singkat cerita, bulan pertama di kota Padang, Lena sudah mendaftarkannya ke Sekolah Dasar Negeri 1 Kaluang. Segala hal kebutuhannya sudah disiapkan oleh istri baru atuknya, mulai dari buku-buku, alat tulis dan seragam. Saat pertama sekolah, Raya menjadi canggung. Ia tak dapat berbicara lancar ketika perkenalan karena tak biasa bergaul dengan banyak orang. Hanya orang tua, abang dan adiknya. Oleh karena itu, teman-temannya tertawa melihat Raya yang bertingkah lucu. Hal yang sulit bagi Raya adalah belajar menulis dan membaca. Ia buta huruf. Beda teman-temannya yang lain. Mereka adalah putra-putra tokoh elit di kota. Lebih dulu mengenal belajar. Pelajaran di sekolah mudah bagi mereka. Ketika bu guru sudah masuk kelas, memberi pelajaran, Raya hanya bisa melongo. Ia tidak mengerti. Apalagi guru bertanya padanya. Ia tergagap bahkan sebelum menjawabnya. Teman-teman Raya mengatainya kampung dan aneh. Gak cocok sekolah di kota. Hal tersebut membuat Raya menarik diri, senang menyendiri daripada bermain dengan teman-temannya. Dia merasa bahwa memang nasibnya sudah begitu. Kesialan mengikutinya terus dari kampung sampai ke kota. Menganggap dirinya tidak akan pernah punya teman baik selamanya. Akibat jarang bersosialisasi, Raya sering pergi sendiri. Kegiatan apapun di sekolah hanya sendiri kecuali di rumah. Atuk dan nenek mudanya sayang padanya, sehingga dia masih bisa merasakan kebahagiaan. Waktu berlalu, aktivitas Raya setiap hari sama saja. Pagi pergi sekolah, pulang ke rumah, belajar pada malam harinya. Timbul rasa bosan, ia lebih suka menggambar. Ketika sedang belajar di kelas, bu guru memerintahkan anak-anak menyalin tulisan di papan tulis ke dalam tulisan tegak bersambung. Latihan yang teramat sukar bagi Raya. Teman-temannya mengerjakan instruksi bu guru, dia malah menggambar seorang wanita berbaju kurung dengan kodek sarung tenun yang melilit di pinggangnya. Raya mulai meneteskan air mata, jatuh tepat di muka wanita dalam gambar, hingga warna pensil menjadi pudar. Raya bersedih teringat ibunya. Sesampainya di rumah, Raya langsung masuk ke kamar. Nenek muda Lena yang duduk di ruang tamu tidak digubris. Ia langsung menutup pintu kamar tanpa membuka seragam yang menghentakkan tubuhnya di kasur. Dibenamkannya muka ke bantal. Raya sangat bersedih dikatai oleh temannya orang Kaliang. Karena kulitnya yang bersisik jika tergores dan postur tubuhnya yang tinggi kurus. Ia ingin mengatakan tidak mau dihina secara fisik, tetapi tidak berani mengatakan langsung. Lalu Raya teringat ibunya di kampung. Dengan lemah lembut mengelus rambutnya sambil mengatakan anak ibu paling cantik. Kerinduan besar membuncah dalam hatinya, sehingga bayangan ibu terbawa ke dalam mimpi. Singkat cerita, tiba saatnya penerimaan rapor catur bulan 3. Guru memberikan rapor kenaikan kelas pada masing-masing anak kecuali Raya.
Bu guru hanya memberikan secari kertas. Sepulang sekolah nanti diberikan pada orang tuanya. Pesan bu guru tersebut. Raya mengangguk tanda ia paham perintah. Sesampainya di rumah Atuk, Muhtar sedang berada di rumah. Raya langsung memberikan surat tersebut pada atuknya. Ketika melihat surat tersebut, Atuk Muhtar mengelus dada sambil tersenyum pada Raya. Besok Atuk yang jemputkan rapor kau. Jangan cemas ya. Iya Atuk. Raya masuk ke dalam kamar. Ia bingung apa ada sesuatu yang salah, pikirnya. Sementara Lena yang memperhatikan Muhtar. Lalu datang menghampiri suaminya. Ia melihat selembar kertas bertuliskan tangan di meja. Lena lantas memungutnya. Ternyata surat panggilan orang tua. Lena duduk di samping suaminya, ikut-ikutan menghela nafas panjang. Keesokan harinya, Muhtar dan Lena datang ke sekolah. Raya bahagia atas kedatangan mereka. Surat itu ternyata ada bagusnya. Teman-temannya yang lain tidak dapat surat dari bu guru, sedangkan ia dapat. Ia berpikiran karena ada yang istimewa darinya. Di kantor, bu guru tercengang memandang mereka, mengira sudah tua orang tua Raya. Setelah mereka memperkenalkan diri, baru bu guru tahu mereka adalah wali. Kemudian bu guru menjelaskan hasil belajar Raya. Mereka tercengang melihat buku Raya yang masih kosong melompong. Pantas saja, Raya wajib mengulang setahun lagi. Rutuknya. Wajah Lena memerah tersipu malu. Mendengarkan bu guru menceritakan keseharian Raya di sekolah, seutas raut kecewa menghiasi bibirnya. Habis sudah tenaga selama setahun mendidik Raya, hasilnya tidak ada. Sementara Raya masih menjadi anak pendiam, tetap merasa asing meski di keramaian. Di sela-sela renungannya, baru sadar surat panggilan tersebut bukan karena dia adalah anak yang hebat, tetapi anak yang tinggal kelas. Tahun kedua Raya menempati kelas yang sama, tetapi dengan teman-teman yang berbeda. Ia sekelas dengan anak kelas 1 baru. Namun, ada keunggulan Raya. Dia mudah mengingat pelajaran lama yang pernah dipelajarinya. Cukup memberikannya kemudahan dibandingkan dengan sebelumnya, sehingga ia menjadi primadona baru pada tahun tersebut. Perlahan Raya mulai percaya diri, apalagi setelah berteman dengan Feli. Ia mendapatkan seorang teman yang sama-sama hobi menggambar. Berawal dari saling melihat buku gambar, mengobrol dan janji untuk senantiasa pergi bersama. Tahun pertama sekolah dasar merupakan cobaan yang sangat berat, tetapi Raya berhasil melaluinya. Berkat dukungan dari Atuk dan nenek muda, keberanian dalam diri Raya perlahan tumbuh. Ia mulai membiasakan diri tidak mengharapkan belas kasihan dari teman-temannya. Awalnya ia tak percaya. Bersikap masa bodoh akan membuat teman-temannya berhenti mengucilkannya. Pesan nenek muda selalu diingat oleh Raya. Jangan pikirkan kata-kata temanmu, tetapi pikirkan dirimu. Kamu harus menjadi perempuan tegar dan rajin belajar. Sekarang mereka memang menghinamu, tetapi bungkam mereka dengan kesuksesan. Akhirnya memang terbukti, sikap Raya yang cuek dan tidak mengindahkan perlakuan dari teman-temannya yang usil. Mereka berhenti membuli Raya, namun ia tak bisa berteman karena ada Feli. Bersama dengan Feli sudah cukup bagi Raya. Kemana-mana mereka pergi berdua. Persamaan antara mereka adalah suka menyendiri dan suka mendengar orang lain bercerita. Raya dan Feli menjadi akrab. Sering janjian belajar bersama atau jalan-jalan di Taman Gelanggang. Feli selalu membawa komik Candy, membacakannya di depan Raya. Hingga gadis mula gadang berambut ikal itu juga tertarik dengan buku. Melalui Feli, Raya pandai membaca. Keterampilan menggambarnya juga semakin bagus. Raya menyalin semua gambar komik ke dalam sebuah buku, tetapi dengan karakter lain. Ada dia, ibu, ayah dan adik-adiknya. Ia menumpahkan semua perasaan suka dan duka dalam bukunya. Mereka berdua sekelas sampai tamat dari sekolah dasar.
Feli si kutu buku meraih peringkat pertama. Sedangkan Raya mendapat juara 3. Raya telah membuat teman-teman yang dulu benci sekarang baik padanya. Keberhasilan Raya membuat Atuk dan nenek mudanya sangat senang, lalu berniat memberikan hadiah. Namun Raya meminta hadiah lain. Diberi kesempatan oleh nenek mudanya untuk pulang ke kampung. Sudah lama tidak pulang. Ia takut sudah mulai lupa dengan raut senyuman di wajah ibunya. Akan tetapi nenek mudanya tidak bisa mengizinkan karena ada rahasia antara ibu dengan atuknya. Ketika ia menanyakan alasannya, nenek muda hanya berkilah atau mengalihkan pembicaraan. Raya hanya bisa menyimpan kerinduan dalam buku-bukunya. Sebagai ganti permintaan itu, atuknya membelikan sepeda. Tentu saja Raya senang. Ia bisa bersepeda ke rumah Feli dan bermain bersama. Singkat cerita, 10 tahun kemudian, di halaman gedung Jamaluddin Al-Afghani Fakultas Dakwah, seorang perempuan berjilbab dongker berlari memasuki gedung 2 lantai tersebut. Bunyi sepatu pansus miliknya menimbulkan bunyi bising seperti suara silifon yang diketuk tidak berirama, hingga getarannya terasa ke tempat duduk Raya. Raya, sini ikut, ajak Feli. Apa sih? Ngagetin ih. Raya menjawar lengan temannya yang masih terengah-engah. Ayo, cepetan. Bawel banget deh. Feli menarik baju kurung basiba milik Raya, hingga kursi lipat yang didudukinya sedikit bergeser. Kemudian Raya berdiri. Ia menyeret kaki mengikuti langkah Feli yang sigap. Kedua mahasiswi semester 5 jurusan dakwah tersebut bergegas menuruni anak tangga, langsung menuju papan mading yang berada di depan Kasubag. Mereka kesusahan karena sudah banyak teman-temannya yang berdiri di sana. Telat deh, kamu itu lama banget, rengek Feli. Pengumuman apa itu? Tanya Raya masih celingukan. Astagfirullah, kau belum menyadar juga. Namamu masuk ke dalam daftar super semar, Raya, jelas Feli. Raya melongo tak percaya, langsung menerobos keramaian setelah melihat dengan mata kepala sendiri. Memang tertera nama Raya Iskaniza. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih, ucap Raya sambil mengumpulkan kedua telapak tangan di mukanya. Wajah Raya berkaca-kaca. Sudah 2 tahun dia mengajukan diri sebagai penerima super semar. Baru tahun ketiga namanya lolos. Raya memiliki IP tinggi setiap semester, tetapi ukurannya tidak melaju naik. 2 kali turun dan naik lagi. Penyebabnya karena dia juga sangat aktif dalam kegiatan FSLDK sebagai sekretaris lembaga dakwah kampus. Ketertarikan Raya pada dakwah karena pengaruh nenek mudanya yang hanif. Ia mengarahkan Raya mencintai pengajian dan kegiatan keagamaan, sehingga dalam jiwa Raya menyampaikan kebenaran harus ada wadahnya. Terlebih lagi wajib ada ilmunya agar diterima halayak. Ternyata Feli juga mengambil jurusan yang sama. Mereka sepakat sedari kecil untuk selalu bergandengan. Masuk ke satu sekolah sampai ke perguruan tinggi yang sama pula. Sekarang label mereka adalah mahasiswi jurusan ilmu dakwah dan komunikasi Islam. Tahun ini mereka menginjak semester 5. Selain kegiatan kampus, mereka aktif di lembaga dakwah kampus, LDK, mengikuti setiap acara syiar Islam. Akan tetapi, kegiatan mereka tak melulu belajar dan menjadi aktivis. Hal yang paling ditunggu-tunggu adalah kajian keagamaan yang diisi oleh senior yang sudah tamat setahun yang lalu. Namanya Arif. Ketika masih baru bergabung, Arif sudah semester akhir. Ia sering mengisi acara di LDK. Pertama kali Raya dan Feli mengikutinya. Mahasiswa senior tersebut sedang memberi materi tentang birrul walidain. Kata-katanya menyentuh jauh di lubuk hati Raya. Lelaki itu telah mengingatkannya pada sosok ibu yang jauh di mata. Semakin sering mengikuti kegiatan tersebut, maka semakin Raya
makin sering Raya mencuri pandang pada Arif. Ketika lelaki itu tak sengaja membalas tatapan matanya, Raya langsung membalikkan badan, berjalan menjauh darinya. Feli menyadari Raya menyukai seniornya. Ia sedih karena rasa yang sama juga bercokol di hatinya. Namun, Feli segera menyadari janji mereka kalau persahabatan mereka tidak akan putus hanya gara-gara mencintai orang yang sama. Kemudian Feli menanyakan bagaimana perasaan Raya yang sebenarnya. Ia mengakui perasaannya. Tak mungkin aja lah, Feli. Kakak itu sudah tamat. Mungkin sudah dapat kerja dan mencari calon istri solehah. Mana tahu kalian jodoh. Aku ini apalah ya? Apalah? Keberang aja. Kamu harus percaya diri, Raya. Feli memberi semangat pada temannya yang selalu nelangsa. Cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau kamu mendambakan orang seperti dia jadi suamimu nanti, berdoalah pada Allah diberikan jalan kemudahan atau didatangkan orang lain yang alimnya juga. Tambah Feli. Raya menyadari selama ia belajar di Al-Quran dan hadis, memang dilarang mendekati zina. Tidak berhalwat dengan lawan jenis, jangankan menghampiri, membayangkannya saja akan berdosa. Namun, rasa tersebut datang tanpa diundang. Semakin Raya ingin melupakannya, malahan bertambah kuat mengakar di hatinya. Setelah Arif diwisuda, mereka sudah jarang bertemu, sehingga rasa itu lama-kelamaan menjadi pudar. Raya sadar kalau yang dia rasakan bukanlah cinta sejati, tetapi hanya panggilan nafsu saja. Singkat cerita, pada malam harinya, Atuk sedang duduk membaca koran, menikmati secangkir kopi, sedangkan nenek mudanya lagi selonjoran sambil menonton TV 15 inch. Raya mendekati mereka, ikut duduk bersama. Atuk, ini, ujar Raya sambil memberikan fotokopi pengumuman penerimaan beasiswa. Untuknya sedikit lama mencerna bacaan yang ada dalam kertas. Atuk, akhirnya Raya lolos, dapat beasiswa Super Semar. Raya tersenyum sumringah. Hebat kau nak, ujar Atuk mutar palin di kayu. Terima kasih sudah menjadi anak pintar. Kamu mau hadiah apa sekarang? Atau kabulkan? Imbu Atunya berkaca-kaca. Raya mau pulang kampung, Atu. Sudah 22 umur saya. Atu masih melarang. Emang ada apa di kampung tuh? Tidak ada apa-apa. Tanya nenek mudamu. Raya melirik sang neneknya yang lagi nonton itu memandang Atuknya. Wajahnya penuh harapan. Yuk kita pulang kampung saat kamu liburan semester, terang nenek muda Lena. Alhamdulillah, ucap Raya. Ia mengaburkan badan ke pelukan neneknya. Atu Mutar dan istrinya saling pandang. Melihat sangat semangatnya Raya, mereka mengabulkan permintaan Raya dengan keyakinan bahwa Raya sudah besar, pasti sudah bisa membedakan mana benar dan mana salah. Singkat cerita, semenjak itu Raya mulai mengurus diri sendiri, menyelesaikan bahan skripsi yang sebentar lagi dimunakosyah. Ia dan Feli lebih memilih berkutat di perpustakaan, membaca buku sebanyak yang diinginkan. Teman-temannya merasa sungkan melihat kebiasaannya yang kutu buku. Acara wisuda semakin dekat. Raya sudah menyiapkan semua dengan baik. Tidak ada kendala yang berarti yang dihadapinya. Begitu juga temannya. Mereka seperti saudara kembar yang sepakat tentang apa saja yang diinginkan. Namun, keinginan untuk pulang ke kampung belum terwujud karena Atuk Mutar jatuh sakit. Tidak mungkin baginya untuk melakukan perjalanan jauh, sehingga wisudanya akan berlangsung tanpa orang tuanya. Saat gladi bersih, Raya menerima sepucuk surat yang diberikan oleh teman sesama aktivis di LDK. Ia tak mengira surat itu dari orang iseng.
sehingga tak segera membukanya. Raya masih asik mempersiapkan diri untuk acara keesokan harinya. Setelah acara selesai, semua sudah pulang ke rumah masing-masing. Begitu pula Raya juga bersiap pulang. Saat keluar dari gedung serbaguna tersebut, ia berpapasan dengan Arif. Raya melempar senyuman tipis menyapanya. Benih-benih cinta yang dulu bersemi kini hanya tinggal sisa. Tak lama kemudian, senja sudah mulai menjelang. Mega sudah mulai berarak di tepi laut, menyambut sunset yang tenggelam. Di perjalanan, Raya mengingat amplop kecil putih bermotif garis merah coklat ala pos. Ia tertawa melihat Feli yang ingin tahu. "Buka apa isinya?" "Ya, pasti duit." "Kamu?" Feli merasa dipermainkan mencita kepala Raya. Mereka berlari kejar-kejaran, layaknya masih kecil. Jika Tomutar melihatnya pasti sudah kena tegur. Perempuan berbaju kurung bergelut di jalanan, sumbang dipandang orang. Untung saja tidak ada, mereka bebas mengeluarkan canda tawa. Sesampainya di rumah, Raya menyalami atuk dan neneknya lalu ngeloyor masuk ke kamar. Beban berat sudah dilaluinya. Hanya tinggal selangkah lagi untuk resmi mendapat gelar sarjana sosial Islam. Ia sangat bahagia, oleh karena saking lelahnya. Setelah sholat maghrib, Raya langsung tertidur, tanpa makan terlebih dulu. Pada tengah malam, ia terbangun melihat jam dinding sudah pukul 2 malam. Lalu bangkit mengambil wudhu dan sholat tahajud serta mengaji. Setelah selesai dia ingin berbaring lagi. Tiba-tiba ingat surat yang masih utuh. Ketika ia membuka isinya, hanya selembar kertas kecil yang dilipat. "Jika butuh, hubungi saya, Arif." Astaga, pekiknya. Raya tak percaya Arif telah mengirimkan surat kecil itu untuknya. Namun, semua telah terlambat. Ketika berpapasan dengan lelaki itu, dia pura-pura tidak peduli. Harapannya kembali hidup. Benih cinta yang hampir musnah tumbuh kembali. Keesokan harinya, Raya sudah bersiap-siap dengan pakaian kebesarannya. Atuk Muhtar dan nenek muda lainnya juga sudah berdandan rapi. Mereka sudah bersiap-siap pergi ke kampus Raya dengan menyewa angkot. Setiba di kampus, sudah ada yang datang duluan. Mereka sibuk melakukan sesi foto duluan. Raya lebih memilih masuk ruangan untuk menenangkan debaran hatinya yang tak karuan. Selama sidang terbuka berlangsung, tidak ada wajah yang ia harapkan datang di antara para undangan. Sampai menyerahkan ijazah dan pemindahan tasel telah siap dilakukan. Rapat senat ditutup, rektor dan jajarannya sudah kembali ke ruangan. Raya masih melihat ke sekeliling dengan bingung karena merasa dipermainkan. Entah lelaki itu datang atau tidak. Ia seperti lagi main kucing-kucingan. Feli yang duduk di sebelahnya juga bingung melihat Raya. Ia tidak tahu penyebab wajah temannya muram. Hanya dapat bertanya tentang apa yang terjadi. Tetapi Raya tidak menjawab. Feli menggandeng Raya yang kurang semangat. Mereka bersiap pulang ke rumah. Sementara Arif telah lama memperhatikan Raya semenjak sidang. Berharap gadis itu menyaksikan kehadirannya. Tetapi Raya tidak mengenalinya. Siapa yang menyangka Arif berada paling depan sebagai pedel. Sepertinya Raya tak melihat dia lewat bersama para dosen. Hanya bisa berharap gadis itu membuka surat yang ia berikan. Singkat cerita, akhirnya Raya dapat mewujudkan cita-citanya pulang ke kampung halaman. Setelah lebih kurang 15 tahun tak pernah bisa kembali. Ia sangat bersemangat karena kali ini tidak hanya dia sendiri. Ada atuk dan nenek serta juga Feli temannya. Mereka berempat menuju Minang Plaza agar dapat bus tujuan ke Bukit Tinggi. Karena terminal lintas Andala sudah lama tidak digunakan, posisinya berganti dengan menjadi pasar raya. Banyak sekali perubahan. Ketika Raya kecil dia melihat Batang Arau masih sepi. Ada perahu tongkang yang standby di perbatasan. Samar-samar ia mengingat
Bagaimana ia berteriak dalam bus yang berada di atas kapal. Riak air membuat bus naik turun, ketika itu dia sangat ketakutan. Raya tersenyum malu-malu teringat akan kejadian tersebut. Sekarang perlintasan Batang Arau disatukan oleh jembatan yang sangat megah. Namanya Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan yang baru diresmikan tersebut masih tercium aroma bekas bangunan dengan tonggak lampu yang terpasang di sepanjang jalan. Raya pernah membaca buku karangan Marah Rusli yang berjudul Kasih Tak Sampai, mengisahkan jalinan cinta Siti Nurbaya dan Syamsul Bahri. Hubungan mereka kandas karena Syamsul Bahri dipaksa kembali ke Batavia untuk melanjutkan pendidikan. Sedangkan Siti Nurbaya terpaksa menerima pinangan si tua Datuk Maringgi yang kaya raya, melupakan lelaki cinta pertama karena ayahnya terlilit hutang. Oleh karena sikapnya yang kasar itu, perempuan yang menjadi istri muda tersebut menderita. Sebab kecemburuan yang tak beralasan, si tua bangka membunuh istrinya. Syamsul Bahri yang kala itu anggota tentara kolonial Belanda pulang membawa dendam. Kemudian ia berhasil menembak Datuk Maringgi dengan senapan hingga tewas. Tak lama setelah perseteruan si bapak tua, Syamsul Bahri juga meninggal akibat lukanya. Kisah yang membuat Raya sangat tersentuh. Bagaimana bisa kalah cinta pupus begitu saja? Ia meneteskan air mata ketika Siti Nurbaya meninggal dan dimakamkan di Gunung Padang tepat di tepian Waro. Cerita orang kisah tersebut melegenda, memang betul terjadi dulu kala. Sepanjang perjalanan Raya menceritakan pada Feli ingatan tentang kampungnya. Namun, yang ada dalam ingatan hanyalah yang baik-baik saja. Kenangan pahit sudah mengendap dalam alam bawah sadarnya. Walaupun begitu, Feli semakin penasaran di mana letak kampung Batu-Batuah. Tengah hari, mereka sampai di terminal Aur Kuning. Hanya istirahat sebentar sambil menunggu Atuk Mutar membeli tiket di loket tujuan ke kampungnya. Meskipun sudah banyak perubahan, Atuknya tidak bingung karena tanpa sepengetahuan Raya, sudah 5 kali ia pulang ke kampung. Sejak Raya sempat berpikir tentang sikap tentang Atuk. Berbeda dengan dirinya dengan nenek muda, mereka begitu terpesona melihat kondisi saat ini. Namun, yang lebih penting baginya sekarang adalah menemui ibu yang sudah lama dirindukannya. Sementara menunggu, Raya membeli kara kaliang, kerupuk sanjay dan kue pancung untuk oleh-oleh. Ia teringat dengan adik kembarnya, pasti sudah besar sekarang. Uda Anton juga pasti sudah gagah. Mereka berempat menaiki trayek selanjutnya, yaitu minibus yang terkenal dengan lajunya yang super kilat. Sebentar saja sudah melewati gerbang batas kota, menyusuri aspal Jalan Soekarno-Hatta. Sesampainya di Simpang Pakan Raba, minibus berhenti lalu mereka turun di tepi jalan. Mobil pickup masih mangkal menunggu penumpang. Mereka masuk dan duduk. Penduduk desa memandang dengan tercengang melihat orang rantau sedang pulang kampung. Bersambung, nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.